Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah vlog rekayasa hidrologi untuk tugas 2, Precipitation Rainfall dari kelompok 10 Teknik Sipil D yang beranggotakan Hujan merupakan salah satu jenis proses suatu disebut precipitation atau presipitasi. Precipitation adalah segala bentuk air yang jatuh ke bumi, baik itu berupa air hujan, salju, maupun embun. Namun hujan merupakan precipitation yang berwujud cairan, berbeda dengan precipitation non cair berupa salju dan batu es. Ketika awan yang terbentuk semakin besar dan semakin kelabu, maka kandungan air pada awan akan semakin berat. Ketika kandungan air tersebut tidak terbendung lagi, maka air tersebut akan jatuh ke permukaan bumi dan terjadilah hujan. Selanjutnya, air yang turun dari langit tersebut akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan sebagainya akan terserap ke dalam tanah atau menjadi air sungai yang dimana air tersebut akan mengalir ke lautan. Rainfall adalah alat ukur curah hujan digital yang menggunakan teknologi sensor dan mikroprosesor untuk proses pengukuran tingkat curah hujan. Rainfall dapat melakukan proses pengukuran dan penyimpanan data dari hasil pengukuran di memori internal. Rainfall menggunakan sensor untuk proses pengambilan pengukuran dari tetesan hujan. Data yang berada di dalam rainfall dapat diambil dengan menggunakan Bluetooth atau USB. Rainfall mempunyai fungsi untuk melakukan pengukuran curah hujan secara akurat, dapat bertahan di kondisi cuaca yang buruk. Jenis-jenis alat pengukur curah hujan. Alat untuk pengukur curah hujan yaitu 1. Ombrometer observatorium, yaitu alat untuk penakar hujan manual yang menggunakan gelas ukur untuk mengukur curah hujan. Alat ini banyak digunakan di Indonesia. Alat ini bisa untuk mengukur area atau lahan yang memiliki luasan sekitar 5 km. Kelebihan alat ombrometer: mudah dipasang, gampang dioperasikan, pemeliharaan relatif mudah. Tapi tentu kekurangan untuk alat ini: 1. Data yang didapatkan merupakan jumlah curah hujan selama periode 24 jam. 2. Resiko kerusakan gelas ukur. 3. Kemungkinan kesalahan membaca saat membaca permukaan dari tinggi air di gelas ukur yang akan menyebabkan hasil yang berbeda. Lalu bagaimana cara kerjanya alat ini? Prinsip dari alat ini sebagai berikut. 1. Ketika hujan turun, air akan masuk ke dalam corong. 2. Air lalu dialirkan ke tabung penampung. 3. Saat jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur menggunakan gelas ukur. 4. Jika air hujan yang ditampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali sampai air di tampungan terukur semua. Jika air hujan yang tertampung dan diukur kurang dari 0,25 mm, maka itu tidak dianggap sebagai air hujan, melainkan dianggap sebagai air embun. Dibanderol seharga 1 jutaan di pasaran. Alat pengukur curah hujan tipe Hellman. Alat untuk pengukur curah hujan Hellman ini merupakan alat otomatis dengan tipe sipon. Cara kerja alat ini otomatis, cukup mudah. Saat air hujan terukur setinggi 10 mm, maka sipon di dalamnya akan mengeluarkan air dari tabung penampung dengan cepat dan otomatis. Setelah itu alat siap mengukur lagi dan akan ulang begitu seterusnya.
Dalam wadah penampungan pada alat tipe Hellman ini terdapat pelampung yang dihubungkan dengan jarum pena petunjuk. Jarum ini secara mekanis membuat garis pada sebuah kertas bias posisi dari tinggi air hujan yang ditampung. Alat ini di pasaran dibanderol sebesar 20 jutaan. Jenis alat ukur curah hujan selanjutnya yaitu tipping bucket. Alat ini cocok digunakan untuk wilayah yang akumulasi curah hujannya di atas 200 mm per jam. Prinsip kerja ini cukup simpel. 1. Air hujan masuk ke dalam alat melalui corong penakar menuju ke bucket. 2. Setiap air hujan yang masuk setinggi 0,5 mm atau 20 ml, maka bucket akan mengungkit dan bucket satunya akan siap untuk menerima air hujan yang masuk ke dalam alat berikutnya. 3. Ketika bucket terungkit, maka pena akan menggoreskan pias dengan skala 0,5 mm. Pena akan menggores kertas pias dengan gerakan naik turun. Dari goresan pena inilah dapat diketahui jumlah curah hujan. Alat ini di pasaran dibanderol sebesar 9 juta rupiah. Penakar hujan tipe Weighing Bucket. Penakar hujan Weighing Bucket ini merupakan sebuah corong penangkap air hujan yang diletakkan di atas ember penampung air. Ember penampung air diletakkan di atas timbangan yang dilengkapi dengan pencatat otomatis. Cara kerja alat ini sebagai berikut. 1. Alat pencatat otomatis yang terpasang di timbangan dihubungkan dengan permukaan kertas grafik yang tergulung pada sebuah kaleng silinder. Ketika hujan, air masuk melalui corong dan dialirkan ke dalam ember. 3. Setiap pada penambahan air yang masuk ke ember, kertas grafik akan mencatatnya. 4. Pada periode tertentu, bulanan kertas grafis akan dilepas dari kaleng silinder untuk dianalisa, yaitu penakar curah hujan tipe optikal. Kalau alat ini sudah modern karena menggunakan sensor optikal. Alat ini akan bekerja ketika air hujan mengenai sensor yang terpasang. Cara kerja alat ini sebagai berikut. 1. Penakar hujan optikal memiliki beberapa saluran. Tiap saluran terdapat dioda laser dan fotoresistor detektor yang berguna untuk mendeteksi gambar yang terekam pada sensor. 2. Saat air terkumpul dan terbentuk single drop, air akan jatuh ke batang laser. 3. Sensor yang diatur pada sudut yang pas sehingga laser bisa mendeteksi air hujan seperti lampu flash. 4. Flash dari fotodetektor yang dikirim ke rekod untuk dibaca hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk presipitasi. Bentuk-bentuknya ada 6, yaitu 1. Hujan. Hujan merupakan bentuk yang paling penting. Yang kedua adalah embun, merupakan hasil kondensasi permukaan tanah atau tumbuh-tumbuhan dan kondensasi di dalam tanah. Yang ketiga adalah kondensasi di atas lapisan es yang terjadi jikalau massa udara panas bergerak di atas lapisan es. Yang keempat ini adalah kabut, merupakan partikel kecil yang diendapkan di atas permukaan tanah dan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima adalah salju. Sayang sekali kita tidak bisa melihat salju. Yang keenam adalah es. Sebelum kita melanjut jenis-jenis hujan, pengertian hujan adalah peristiwa jatuhnya butiran air langit ke permukaan bumi. Klasifikasi hujan berdasarkan prosesnya, yaitu 1. Hujan orografis. Hujan orografis terjadi di daerah pegunungan. Prosesnya adalah udara yang mengandung uap air akan bergerak naik ke atas pegunungan. Akibatnya adalah penurunan suhu dan akan turun hujan di lereng gunung. Yang kedua adalah hujan frontal.
Hujan frontal terjadi jikalau massa udara panas naik di atas dan bertemu dengan massa udara dingin. Yang ketiga adalah hujan konveksi, terjadi di daerah tropis yang juga disebut dengan hujan zenital. Prosesnya adalah uap air di daerah ekskavator naik secara vertikal. Akibatnya adanya pemanasan air laut secara terus-menerus. Akibatnya uap air terkondensasi dan turunnya hujan. Yang keempat adalah hujan konvergen, adalah hujan yang akibatkan oleh adanya arus konvergen atau udara atau pengumpulan awan oleh angin. Klasifikasi hujan berdasarkan bentuknya, yaitu ada 3. 1. Hujan berupa air yang jatuh dalam bentuk tetesan yang terkondensasi dari uap air di atmosfer. Yang kedua adalah hujan salju, kristal kecil air yang membeku dalam butiran kecil secara langsung dibentuk dari uap air di udara bila suhu atmosfer pada saat kondensasi kurang dari 0 derajat Celcius. Yang ketiga adalah hujan es, yaitu adanya panas akan mengakibatkan uap air terangkat ke atas dan sewaktu ke atas butiran semakin ke atas, butiran akan menjadi semakin besar, uap akan terkondensasi dan jatuh akan menjadi butiran es. Klasifikasi hujan berdasarkan modelnya, yaitu 1. Hujan homogen, yaitu hujan awal sampai akhir deras dan kemudian berhenti. Yang kedua adalah hujan advance, yaitu hujan awal deras kemudian semakin berkurang dan berhenti. Yang ketiga adalah hujan intermediate atau hujan yang meningkat pada titik tertentu dan kemudian menurun dan sampai berhenti. Yang keempat adalah hujan delay atau hujan di awal tidak deras akan meningkat di belakang. Ini adalah tabel yang bisa kita lihat intensitas hujan berdasarkan kondisi daerah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakter hujan. Jadi, kalau kita berbicara soal karakter hujan, itu sebenarnya berhubungan dengan beberapa istilah yang menyangkut dengan hujan itu sendiri. Ada 5 istilah. Yang pertama ada intensitas hujan, kemudian durasi hujan, frekuensi hujan, luas area hujan, dan tinggi hujan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, intensitas hujan ini disimbolkan dengan huruf I kecil yang melambangkan laju curah hujan atau tinggi air per satuan waktu. Jadi satuannya ada milimeter per menit, milimeter per jam, bahkan milimeter per hari. Kemudian yang kedua ada durasi hujan. Ini disimbolkan dengan huruf T kecil, yaitu periode waktu selama hujan itu berlangsung. Satuannya sendiri ada menit, jam, atau hari, tergantung kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada frekuensi hujan. Ini disimbolkan dengan huruf F kecil, yaitu harapan hujan yang akan jatuh dalam waktu tertentu. Yang keempat ada luas area hujan. Ini disimbolkan dengan huruf A besar ya. Adalah penyebaran hujan menurut ruang tertentu. Untuk satuannya sendiri yaitu kilometer persegi, kan luas. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada tinggi hujan, yaitu jumlah hujan atau ketebalan air di atas permukaan datar. Ini disimbolkan dengan huruf D kecil, kemudian satuannya yaitu milimeter. Selanjutnya kita akan membahas tentang awan dan jenis-jenisnya. Jadi awan merupakan sebuah gumpalan uap air yang terbentuk karena adanya pengumpulan pada proses siklus hidrologi. Nah, awan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis awan tinggi, awan sedang, kemudian jenis awan rendah. Yang pertama, jenis awan tinggi. Sebuah awan dapat dikategorikan menjadi sebuah awan tinggi jika awan tersebut terbentuk pada ketinggian di atas 20.000 kaki di atas permukaan air laut. Nah, awan tinggi ini sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu awan cirrus,
awan cirrostratus, kemudian awan cirrocumulus. Yang kedua, ada jenis awan sedang. Awan ini terbentuk pada ketinggian di antara 6.500 sampai 20.000 kaki di atas permukaan air laut. Awan sedang ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu awan altocumulus, awan nimbostratus, dan awan altostratus. Yang terakhir, ada jenis awan rendah, yaitu awan yang terbentuk pada ketinggian di bawah 6.500 kaki di atas permukaan air laut. Awan rendah ini dibagi menjadi 4, yaitu awan cumulus, awan stratus, awan cumulonimbus, dan awan stratocumulus. Nah, jadi itu penjelasan mengenai awan dan klasifikasinya berdasarkan ketinggiannya. Sekian vlog dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.